Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mendemonstrasikan sebuah aplikasi kasir sederhana dengan menggunakan bahasa basic dan juga framework.net. Jadi di sini kami dalam tugas untuk memenuhi tugas besar satu dari mata kuliah pemrograman visual.net. Dalam tugas ini kami diberikan beberapa task, yaitu membuat deskripsi umum dengan tema Control Windows, lalu juga membuat deskripsi umum dengan tema MDI application, lalu membuat deskripsi umum dari program yang dibuat dengan tema array dan procedure, serta yang terakhir membuat deskripsi umum dengan tema built-in VB.net. Jadi kami di sini membuat sebuah aplikasi kasir yang akan kita demonstrasikan bersama-sama. Nah, untuk yang pertama ini ada Control Windows. Di sebelah kiri gambar ini kita bisa lihat ada contoh gambar dari aplikasi sederhana. Jadi aku akan ngejelasin pada Control Windows ini ada MDI form kita yang memiliki MDI parent. Nah, MDI parentnya ini punya dua child MDI, yaitu ada menu kasir dan tambah barang. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita saksikan cuplikan berikut ini. Tentang Control Windows dari aplikasi yang saya buat. Untuk Control Windows-nya di sini ada menu bar yang terdiri dari kasir dan tambah barang. Untuk kasirnya, untuk menu form kasirnya kita bisa untuk minimize, maximize, dan close. Begitu juga untuk di menu tambah barang, bisa di minimize, maximize, dan bisa di close. Nah, MDI form biasanya digunakan untuk membuat suatu program aplikasi berbentuk multiple document interface. MDI form itu juga terdiri dari beberapa form lain yang disebut dengan MDI child. Nah, mari kita lihat cuplikan video berikut. Untuk MDI application-nya, untuk yang parent, ini merupakan tampilan parent-nya. Terus untuk yang child-nya bisa ada kasir. Di form kasir ini merupakan MDI child. Terus untuk tambah barang juga termasuk MDI yang child. Proses runningnya, nama barangnya misalnya buku, jumlah pembeliannya ada 12, harga barangnya 2.500, tanggal pembeliannya kita ganti misalnya kemarin tanggal 17. Lalu kita hitung, muncul di sampingnya, kita klik tunainya misalnya 20.000, dari total harganya 30.000. Lalu kita bayar, maaf uang tidak cukup karena uang tunainya lebih kecil daripada total harga. Di sini tunainya kita ganti menjadi 50.000, maka pop-up-nya akan memunculkan jumlah kembaliannya 20.000. Lalu kita ke form tambah barang. Misalnya nama barang yang ditambahkan pulpen, harga barangnya 1.000, simpan, maka akan muncul di samping kanan sebelah sini. Codingannya ada di sini. Jumlah pembelian, yang tadi jumlah pembelian dikali harga barang. Jumlah pembelian tadi 12 dan harga barangnya 2.500, maka hasilnya 30.000. Untuk muncul pop-up-nya kita pakai percabangan untuk menentukan uang yang dibayar cukup atau tidak. If tunai kurang dari jumlah pembayaran, maka munculnya seperti tadi, maaf uang tidak cukup. Terus kalau misalnya jumlah pembayarannya lebih besar daripada jumlah tunainya, jika tunainya itu lebih besar daripada jumlah pembayarannya, maka jumlah kembaliannya
adalah sekian. Selanjutnya ke yang tambah barang. Ini juga termasuk MDI child. Yang kedua, nama barangnya misalnya plastik. Harga barangnya Rp200. Simpan. Dan untuk arraynya perulangannya ada di bawah. Misalnya kita mau 2 kali lakukan perulangan. Karena kenapa munculnya 3? Karena array dimulai dari 0, 1, 2, maka munculnya adalah 3. Ini terdapat di sini. Untuk bacaan simpannya, dim itu untuk mendeklarasikan sebuah variabel, untuk mendeklarasikan variabel lokal di mana variabel itu hanya bisa diakses di tempat tersebut yang dideklarasikan, hanya untuk di sini. Terus ini array yang pertamanya untuk input nama barang .text, terus array yang keduanya untuk input harga barang, terus list itemnya itu dari list view itemnya. List view itemnya itu saya namain list item. Terus ini untuk yang perulangannya, untuk variabel R1 itu variabel R-nya bertipenya string, terus I-nya yang untuk loopingan itu bersifatnya integer, bertipenya integer. Terus ini untuk loopingnya, lakukan looping sebanyak inputan yang sudah diberikan di text box input perulangan. Selanjutnya, array dan prosedur. Prosedur ini juga bisa disebut subprosedur karena merupakan blok kode yang mempunyai nama dan berisi perintah yang dapat dipanggil suatu waktu. Artinya, hanya sekali dibuat yang kemudian dipanggil berkali-kali sesuai dengan kebutuhan. Nah, prosedur ini juga memiliki bentuk umum. Bisa kita lihat public, private, sub, itu bisa diisi dengan statement, lalu di end sub. Subprosedur dapat dipanggil dengan perintah call, subname, lalu argumen list. Sebelah sini kita akan melakukan array atau jumlah perulangan pada nama barang dan harga barangnya. Misalnya 6, lakukan perulangan, maka akan muncul nama barang dan harga barang di array atau di looping sebanyak 6 kali, mulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita close yang form tambah barang, kemudian kita klik button hapus, maka semuanya akan hilang. Untuk decodingannya, untuk bagian prosedur terdapat subhapus. Ini hapus untuk nanti di button hapus tinggal dipanggil aja hapusnya. Untuk di input nama barang, jumlah pembelian, harga barang, dan tunainya dikosongkan. Ini bisa diinput, maka semuanya itu di clear. Terus untuk private sub di button hapus tinggal dipanggil prosedurnya hapus yang tadi udah dibuat. Terus kita untuk ke bagian loopingnya terdiri tadi di tambah barang bagian simpan. Kita menggunakan dim karena dim untuk mendeklarasikan sebuah variabel lokal, di mana variabel itu hanya bisa diakses di tempat tersebut dideklarasikan. Terus dim R1 string, berarti variabel R1 bertipe string. Terus di sini saya mendeklarasikan R0 sebagai input nama barang .text, R1 sebagai input harga barang .text. Terus di list itemnya itu sebagai list view item. Jadi saya namakan list view itemnya itu list item. Dan untuk di perulangan yang array yang kedua itu bagian di tambah barang yang jumlah perulangan ini,
codingannya di sini untuk melakukan loopingnya. For i sama dengan 0 to input perulangan .text. Jadi kita masukkan jumlah perulangannya di sini, di text box yang sini, lalu melakukan perulangannya mulai dari 0. Untuk yang bagian button hapusnya, hapus, maka semuanya ke clear. Dia terdapat di prosedur public class from cashier. Prosedur dari hapus itu input nama barang, teksnya kosong. Teksnya kan ini bisa diinput, jumlah pembelian bisa diinput, harga barang bisa diinput, tunainya juga, maka semuanya di clear. Pas di btn hapusnya, di button hapusnya itu cuma ditinggal di call prosedur yang hapus tadi di button hapusnya itu. Nah, jadi sekian penjelasan dari kami demo aplikasi kasih sederhana dengan menggunakan VB.NET. Semoga bisa memenuhi kriteria syarat dari tugas besar 1 mata kuliah pemrograman Visual.NET. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video. Bye-bye.